Di sana ada sebuah kota yang kalau mau tinggal di sana kita dibayar. Bung Karno waktu muda salah ngambil keputusan, ratusan orang meninggal dunia. Kita mulai diskusi tanya jawabnya. Baik, saja kita pada tanya jawab. Baik, pada ada yang mau bertanya? Oke, kami ya sebelum masuk ke tanya jawab, kita ada sedikit informasi dulu dari Kang Raffi, benar kan? Sebelum kita mulai tanya jawab, kita ulang lagi, kita pakai lagi, kita barangkali teman-teman yang mau datang belum tahu apa kemudian berbagi. Kemudian berbagi ini adalah yang pertama dari yang pertama. Ini kita mempunyai 6 program ya. Masih ingat kan programnya ya? Kemudian ada kajian internet, kemudian ada pendapat pada kemudian ada SKI Siapa Indonesia, kemudian ada Mutafis, berkesan, ada Cirata, pokoknya kegiatan sosial kemanusiaan. Oke, baik. Barangkali teman-teman yang ingin ikut bantu berpartisipasi untuk kegiatan program kami, kita tampung dan salurkan kita salurkan kepada yang berkenan. Nah, buat teman-teman juga yang pengen berdonasi, ingin berdonasi minimal 100.000 rupiah. Di sini kita ada voucher, di mana voucher ini nanti akan dipakai untuk acara tahunan, untuk acara besarnya kan ya. Nah, itu acara besarnya. Nanti barangkali akan mau berdonasi kali ini, insya Allah kita ulang di acara besarnya. Dari perusahaan Indonesia juga kita akan mengadakan pembahasan Quran. Jadi kita ada informasi kalian yang berkenan berada di kelompok 10 Al-Quran senilai 800.000 akan Oke. Untuk hari ini dari acara kita Syiar Quran Indonesia. Nah, buat hari ini barangkali teman-teman ada yang pengen berdonasi berwakaf 10 Al-Quran dapat mendapatkan 1 buah kitab Al-Quran. Oke, teman-teman ada yang mau berdonasi 10 Al-Quran? Tadi udah dibakar ya 2-nya untuk berjihad. Iya. Semangat mudanya 10 Al-Quran. Maka ada yang berkenan untuk berwakaf 10 Al-Quran untuk disiarkan diberikan kepada seluruh Indonesia senilai 800.000. Ada yang berkenan? Kebanyakan ya? Iya. Bagaimana? Oke. Bagaimana kalau 5 Al-Quran untuk hari ini? Senilai 400.000 dan bisa mendapatkan 1 langsung mushaf Al-Quran. Ada yang berkenan? Akan kepengen ada yang berwakaf Al-Quran dari ini? Insyaallah wakaf akan menjadi harta yang abadi ya. Amin. Ada? Ya, baik akan kepengen. Oke, kita sudah ke pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan harus berapa? Bebas. Oke, untuk
Satu orang dulu. Waalaikumsalam. Wah, kameranya kehalangan. Dalam sejarah bangsa Indonesia kita tahu bahwa banyak sekali pejuang kita founding bangsa kita ada orang Minang. Saya juga teman saya orang Minang dari sini. Oh iya, Minang. Pak Guru, kenapa bisa banyak orang Minang yang menjadi pejuang dan menjadi pahlawan bangsa ini, Pak Guru? Karena saya tahu Pak Guru juga mempelajari secara historis maupun antropologinya itu. Mungkin itu aja saya. Terima kasih. Ya. Kenapa orang Minang? Iya boleh. Nah ditampung. Ada lagi yang mau bertanya? Yang mana dulu? Akan dulu? Boleh? Boleh yang terdekat. Oh ini orang Minangnya ini ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, saya Oba dari IAS, dari Komunitas Air Oh. S2 mau bertanya nih Pak Guru terkait dengan kita tuh generasi muda ya namanya Pak Guru ya. Sebenarnya banyak visi yang akan kita inginkan sebenarnya Pak Guru ya. Dan juga yang kedua itu kan potensi-potensi itu kan pasti di generasi muda. Tapi kita itu cenderung banyak keraguan dalam melakukan suatu aksi. Nah itu bagaimana sih cara meminimalisir hal itu. Dan juga saya pernah nonton nih YouTube-nya Pak Guru yang menjelaskan ada 4 tentang Bilal. Oh iya. Ada 4 jenis dari manusia yang ada di Indonesia ini. Yang pertama itu antipati, yang kedua itu dia cenderung suka dengan membicarakan orang lain, yang mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Yang ketiga itu adalah orang yang cenderung memposisikan dirinya itu terhadap orang lain. Yang terakhir itu orang yang melekat yang kalian terhadap lingkungan sekitar. Nah, kenapa di Indonesia itu cenderung orang suka memposisikan kehidupan orang lain, cenderung suka dengan kehidupan orang lain dan nggak terlalu peduli dengan kehidupan perkembangan dari dirinya pribadi. Berarti 2 pertanyaan ya? 2 deh Pak. Ragu dan gimana? Oh iya. Keraguan dan juga itu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu satu lagi. Ingat pertanyaannya? Saya mah lupa. Oh, Minang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, saya mahasiswa S1 Manajemen Bisnis di Universitas Telkom. Senang sekali bisa melihat Pak Guru dalam secara langsung dan di luar studio yang ikoniknya. Oke, pertanyaan saya adalah yang saya nyimak di channel YouTube Pak Guru itu mengatakan bahwa manusia adalah produk dari zamannya. Nah, tapi di setiap zaman itu, di setiap masyarakat itu ada yang namanya minoritas kreatif. Iya. Oke, kita tahu Soekarno itu mendirikan PNI di umur 26 tahun, mudah banget ya. Steve Jobs mendirikan Apple di usia 21 tahun, mudah banget juga. Artinya mereka punya gagasan yang cakep bahkan sebelum itu. Nah, bagaimana caranya kita pemuda itu bisa menjadi Gimana? minoritas kreatif seperti itu dan produk untuk zaman kita ini? Berarti pikiran harus ada ke depan gitu. Iya. Jadi itu dalam opini Pak Guru gimana? Oke. Nuhun. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kenapa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tadi itu, kenapa banyak sekali orang Minang? Ya, orang Minang dalam proporsi populasinya memang dominan. Ya tentu saja lebih banyak orang Jawa misalkan. Tapi kan proporsi Jawa memang sejak awal memang banyak populasinya. Jadi kalau misalkan dihitungnya dengan skala, ya memang lebih banyak orang Minang. Kenapa lebih banyak orang Minang? Karena orang Minang itu adalah orang perantau.
Nah, ini penting, ini jawaban dari yang tadi itu. Ketika kita ingin menjadi orang yang maju, menjadi orang yang kuat, maka kita harus punya kecenderungan untuk bisa mempengaruhi orang lain. Tetapi pada faktanya adalah yang cenderung untuk mempengaruhi orang lain itu cuma 2%. Maka sisanya 98% itu adalah orang yang dipengaruhi. Kalau dia mau ingin menjadi termasuk orang yang mempengaruhi, maka dia harus wajib hidup dalam tantangan. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi hidup dalam tantangan? Itu adalah diantaranya merantau. Orang-orang Minang itu sama kayak orang Batak, merantau dan dia nggak mau pulang kampung kalau dia masih belum sukses. Nah, jadi sebenarnya selain orang Minang juga orang Batak ada yang seperti itu, yang memiliki kecenderungan untuk sukses dan lain sebagainya. Tapi kemudian kenapa orang Minang di zaman kemerdekaan itu dominan? Bukan hanya gara-gara dia adalah bangsa perantau, karena tentu saja masalahnya bukan merantau atau tidak, masalahnya adalah dia berani masuk ke dunia yang penuh tantangan. Itu poinnya. Siapa di sini, misalkan saya ajukan pertanyaan gini lah. Saya katakan gini ya. Kalau Baraya sekarang mau hidup lebih nyaman, lebih tentram, datanglah ke New Zealand. Di sana ada sebuah kota yang kalau mau tinggal di sana kita dibayar. Karena New Zealand itu adalah negara yang minus populasinya. Sumber daya alamnya lebih banyak daripada orang yang mungkin bisa mengelolanya. Penduduknya sedikit. Nah, karena itu maka mereka berusaha untuk menarik orang-orang dari luar untuk masuk ke sana. Begitu. Semakin orang itu hebat, semakin besar kemungkinan dia jadi warga negara. Tapi di sana itu ada beberapa kota yang saking sedikitnya populasinya, mereka siapapun yang mau tinggal di sana dibayar dan dikasih tanah. Nah, kalau mau sukses, siapa di antara Baraya semua di sini yang mau merantau ke sana? Udah dikasih, walaupun dikasih penghasilan, tetap itu sebuah tantangan kan? Nah, masalahnya adalah sedikit sekali di antara kita yang berani mengambil tantangan semacam itu. Nah, orang Minang selalu berani untuk menghadapi tantangan semacam itu. Dan dia didorong untuk selalu keluar. Intinya bukan perantauan itu, intinya adalah dia berani menantang realitas, menantang kebiasaan di luar sana. Jadi, buat Baraya di sini yang mau hidup bisa mempengaruhi pihak lain, bisa punya integritas, punya kemauan, semua orang yang memiliki itu adalah orang yang pernah mengalami tantangan paling ekstrim. Bahkan kita bisa katakan hampir semua tokoh-tokoh besar di dunia modern itu pernah masuk penjara. Termasuk Bung Karno, termasuk Bung Hatta. Kenapa seperti itu? Karena mereka menantang. Jadi yang paling pokoknya itu adalah dia berani untuk menantang. Jadi siapapun di antara Baraya, khususnya pemuda, kalau ada sebuah tantangan, lawan, hadapi. Berani nggak? Kalau enggak, ya nggak apa-apa, tapi nggak akan jadi apa-apa juga. Begitu. Oke? Semoga ini. Orang Minang itu adalah orang yang suka tantangan, orang yang suka merantau. Dan bukan hanya di pejuang kemerdekaan Indonesia, mafia tukang kain di Bandung itu orang Minang. Tukang kain, tukang distro yang gitu-gitu biasanya Minang. Iya nggak sih? Oke, itu pertanyaan pertama, semoga memuaskan. Pertanyaan kedua dari Akang ini yang dua ya. Pertanyaan yang pertama itu adalah apa? Ragu ya, ragu. Ya. Kalau ragu itu wajar. Di Indonesia itu ada dua presiden yang dua-duanya jadi presiden dan dua-duanya sukses. Tapi yang satu jarang ragu, yang satu keseringan ragu. SBY itu keseringan ragu.
Makanya ketika ngambil kebijakan lama banget. Tapi pas sudah ngambil kebijakan relatif aman. Pak Jokowi itu jarang ragunya. Babras, terabas gitu. Resikonya gede, bikin ribut, tapi berhasil juga. Di dunia ini ada 2 orang produsen atau 2 perusahaan mobil. Yang pertama Toyota, peragu banget. Toyota itu untuk bikin satu produk itu risetnya bisa sampai 5 tahun, 4 tahun gitu. Waktu pertama kali dia mau ngeluarin Kijang di Indonesia, itu risetnya tuh 2 tahun. Pertama kali. Karena apa? Karena ragu. Jadi keraguan itu bukan berarti sesuatu yang buruk. Keraguan bisa mendorong kita untuk berpikir lebih lama. Dan mungkin dengan itu kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih baik. Jadi sekali lagi, ragu bukan berarti sesuatu yang buruk. Ragu bisa aja sesuatu yang baik. Tapi yang dimaksud ragu itu sering ragu bukan gara-gara berpikir. Ragu sering gara-gara kita berhadapan dengan kemalasan. Jadi ketika yang tadi itu ada tawaran tinggal di New Zealand, mau nggak? Dikasih duit, di sana kasih fasilitas, dan di sana akses kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan jauh lebih besar. Akses kita untuk mendapatkan teknologi jauh lebih besar. Akses kita untuk berdakwah jauh lebih besar, dan lain sebagainya. Mau nggak ke sana? Ragu gara-gara males belajar bahasa Inggris. Nah, itu keraguan yang salah. Gitu. Nah, gimana cara mengatasi keraguan-raguan yang seperti itu? Pada dasarnya pemuda itu memiliki sedikit sekali keraguan pada dasarnya. Karena apa? Karena pengalamannya lebih sedikit. Jadi gini, misalkan ya, Bung Karno waktu muda salah ngambil keputusan, ratusan orang meninggal dunia. Salah ngambil keputusan. Maka ketika dia sudah tua, karena dia sudah mengalami sebelumnya, dia ragu sekali untuk ngambil keputusan. Makanya Bung Karno itu berharap pada para pemuda. Kenapa? Pemuda pengalamannya lebih sedikit, pertimbangannya lebih sedikit, kepentingannya lebih sedikit, sehingga sedikit sekali variabel yang bisa yang dijadikan sama dia referensi untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, karena itu, maka pemuda itu aslinya beribet kayak Jokowi gitu, kesana kesini langsung aja serobot gitu, kayak Yusuf Kala gitu, eksekusi aja langsung aja ini gitu, nanti ribut belakangan gitu, tapi kan berhasil. Ingat nggak konversi minyak ke gas melon? Dulu kita pakai minyak tanah, sekarang pindah ke gas. Itu kan zaman SBY, zaman Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala yang mendorong itu. Dan apa yang terjadi? Ributnya luar biasa. Gas meledak di mana-mana. Banyak orang meninggal. Karena apa? Keputusannya dibuat cepat. Tapi akhirnya apa? Sekarang kita menggunakan gas hampir secara keseluruhan. Dan kita diuntungkan. Kita menghemat luar biasa. Karena harga gas jauh lebih murah daripada minyak. Nah, itu pengambilan keputusan yang cepat. Nah, pemuda diharapkan begitu. Kalau kita gak bisa seperti itu, bagaimana? Kendalikan nafsu. Karena keraguan itu baik, yang tadi itu, tapi kalau keraguan yang didasarkan pada hawa nafsu, itu adalah keraguan yang buruk. Maka yang paling utama itu adalah kendalikan nafsu. Bisa nggak di sini para pemuda mengendalikan nafsu? Bisa nggak? Gak bisa. Kalau gak bisa mengendalikan nafsu, ada 2 cara sebenarnya untuk mengendalikan nafsu. Yang pertama adalah alihkan hawa nafsu itu, atau yang kedua adalah lampiaskan nafsunya. Kalau nafsu itu sudah dilampiaskan, sudah hilang. Itu berlaku untuk semua hal ya. Jadi misalkan nafsu makan, gimana cara ngilangin nafsu makan? Makan. Gitu. Nah, Akang sekarang ragu. Saya mau
misalkan ya sekarang, saya mau belajar bahasa Inggris secepat-cepatnya, tapi malas. Lampiaskan kemalasan itu habis-habisan. Kalau sudah dilampiaskan kemalasan, biasanya dia akan boring sendiri gitu. Pernah nggak ngalamin sekolah, berharap banget libur, pas dikasih libur panjang, bosan banget ngapain, kayak gitu. Sok lampiaskan aja dulu, mumpung masih muda. Tapi setelah itu, rasakan betapa boringnya, rasakan aja semuanya, silahkan rasakan. Baru setelah itu, langsung tancap gas. Pemuda itu punya potensi yang lebih besar untuk lepas dari hawa nafsu. Punya potensi yang lebih besar. Karena apa? Karena masih muda, pengalaman masih sedikit, dan belum memiliki lebih banyak variabel, sehingga variabel dalam berpikir, sehingga dengan demikian bisa menerabas lebih cepat dalam mengambil keputusan, termasuk juga dalam menghilangkan hawa nafsu. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apa? Oh iya, kenapa generasi muda itu suka dengan gosip? Secara psikologis, nah ini, acungkan tangan. Siapa yang suka ngegosip? Gak ada yang mau ngacung, oke, gak apa-apa. Nah, gini nih ya, kalau ada orang yang suka ngegosip, itu adalah orang yang gagal. Kalau ada orang yang gosip, itu adalah orang yang gagal, dan ini bukan dalam konteks etika, tapi dalam konteks biologis dan psikologis. Jadi manusia itu adalah makhluk kawanan. Manusia itu adalah makhluk sosial. Dan sama seperti makhluk sosial yang lainnya, kalau misalkan dia dikejar sama satu hal, maka dia akan berusaha menempatkan dirinya di posisi paling depan. Ingat, kalau kita dikejar sama macan, kita ada segini nih. Ini ada 30 orang lah katakanlah ya. Di sini ada 30 orang. Kemudian ada macan di situ. Kemudian kita lari sama-sama. Yang paling panik itu siapa? Yang paling belakang. Betul ya? Dan yang paling nyaman itu adalah yang paling depan. Karena dia tahu dia potensi selamatnya paling tinggi di antara yang lain. Yang paling panik itu adalah yang paling belakang. Nah, manusia itu posisinya juga kondisinya seperti itu. Ketika dia ditekan oleh zaman dan lain sebagainya, dia pengen ada di posisi tengah, syukur-syukur ada di posisi depan. Kalau ada di posisi paling belakang, dia panik. Maka, gimana caranya untuk dia kalau ada di posisi paling belakang, gimana caranya biar dia tidak terlalu takut, biar dia nggak terlalu panik? Gimana caranya? Dia harus tarik orang yang ada di depan, disimpan di belakangnya. Jadi lari sama-sama, dia ada di posisi belakang, gimana cara nyalip ke depan, dia nggak bisa, yang dia lakukan adalah tarik orang lain, simpan di belakangnya. Ngerti kan? Gosip itu adalah cara menjatuhkan orang lain, ditarik ke belakang. Tahu nggak sih itu ya? Si itu mah sebenarnya mah nggak bener, otaknya mah nggak pinter-pinter amat dia teh. Cuman ya dia mah beruntung, dia teh bisa ini, dia punya kesempatan, dia punya apa. Nah, jadi orang itu cari alasan, cari kesempatan gimana caranya agar orang yang diobrolin itu lebih rendah derajatnya, karena itu dia bisa naik ke posisi yang lebih di depan gitu. Jadi secara psikologis seperti itu. Nah, jadi siapapun yang suka bergosip itu menunjukkan bahwa dia ada di posisi paling belakang. Dia sadar dia ada di posisi paling belakang. Dan sebenarnya ketika orang bergosip itu dia disertai dengan sesuatu yang lain, kebiasaan yang lain. Kebiasaan apa? Kebiasaan membicarakan tentang dirinya sendiri. Ibu-ibu ngobrol. Tahu nggak ya? Anak saya mah ya gini-gini. Anak saya mah gini-gini. Tapi anak saya mah gini. Saya mah nggak mau dah kalau gitu mah. Oh iya, kalau saya ya saya gitu kan. Membicarakan diri sendiri. Kalau ada di antara baraya yang ketemu sama orang lain yang berbicara tentang dah saya mah gini, anak saya mah gini dan sebagainya. Biasanya orang itu juga adalah orang yang suka bergosip tentang kejelekan orang lain. Karena sama seperti yang tadi, ketika ada orang yang merasa dirinya di belakang, dia berusaha menaikkan dirinya,
tampilkan ke depan, atau dia berusaha untuk menarik orang lain ada di belakang. Jadi kalau ketemu sama orang-orang yang sedang bergosip, bersyukurlah. Berarti kita ada di depannya dia. Gitu. Nah, jadi gimana tuh caranya biar tidak bergosip? Gimana caranya? Siapapun yang sudah merasa dirinya di depan, siapapun yang sudah merasa sukses, gak akan gosip. Siapapun. Artis suka ngegosip? Jarang. Tapi ada artis yang suka ngegosipin orang lain. Ada kan? Misalkan yang kemarin ribut sama Ibu Najwa Shihab misalkan. Kenapa dia ngeributin orang lain, ngegosipin orang lain? Dia kan sudah artis, sudah sukses. Ya karena dia merasa di belakang. Gitu. Itu cara simpelnya gitu. Nah, jadi biar tidak ngegosip gimana? Tingkatkan kualitas agar kita ada di depan. Pertanyaan keempat. Apa tadi? Dari catat. Oh iya, gimana caranya agar kita menjadi minoritas kreatif? Gini, sekarang itu kita mendapatkan banyak sekali kemungkinan dan kesempatan untuk menjadi minoritas kreatif. Gini ceritanya, dulu orang itu mendapatkan label kesuksesan itu hanya ada pada beberapa bagian, beberapa bidang saja. Misalkan bidang kekuasaan atau bidang ekonomi saja. Dulu tuh begitu. Atau bidang pengetahuan. Nah, dulu begitu. Sekarang tidak. Sekarang banyak sekali bagian-bagian di mana kita bisa menjadi minoritas kreatif. Bagaimana caranya? Karena dunia sekarang itu berkembang menjadi semakin spesifik, semakin unik, semakin otentik. Misalkan gini, ada nggak di sini yang jago banget main parkour? Misalkan, parkour yang loncat-loncat kayak gitu, patah tulang gitu, ya gitu. Ada nggak di sini yang seperti itu? Nah, kalau tidak ada, kalau misalkan ada di antara baraya di sini yang hebat di bidang itu, mungkin bisa jadi minoritas kreatif di bidang itu. Dulu enggak. Dulu enggak ada yang jadi minoritas kreatif di bidang parkour, sekarang menjadi banyak. Menjadi orang yang sangat berpengaruh di dunia itu. Di dunia jurnalisme sekarang ada, di dunia olahraga ini itu, di dunia pemerintahan ini itu dan sebagainya ada. Tapi gimana caranya, intinya ya, yang sederhananya, gimana caranya agar kita menjadi minoritas kreatif? Minoritas kreatif adalah sedikit orang tapi bisa mengubah masyarakat. Sama seperti masyarakat Yunani kuno, saya yang di video itu kan saya jelasin, sama seperti masyarakat Yunani kuno, gak pinter semuanya, gak jadi filosof semuanya, yang jadi filosof ya itu-itu aja. Kalau kita tanyain ya tokoh-tokoh yang keluar paling Anaximedes, Aristoteles, Socrates, ya yang gitu-gitu doang kan. Karena apa? Di antara sekian ribu orang Yunani kuno ya cuman mereka, artinya minoritas kreatif. Yang sedikit itulah yang kemudian mengangkat. Nah, gimana caranya agar kita menjadi bagian dari minoritas kreatif? Salah satu cara yang paling sederhananya dan paling berpotensi bisa dilakukan oleh kalangan muda adalah jangan berpikir dengan cara yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Gini nih, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang gak maju. Kalau kita berpikirnya sama dengan masyarakat, kita adalah bangsa yang gak maju. Kalau mau jadi minoritas kreatif, gunakan perspektif yang beda, gunakan cara berpikir yang beda, agar kita misalkan menjadi bangsa yang maju. Misalkan begini, masyarakat Indonesia sekarang itu terpolarisasi. Ada yang ikut-ikutan oposisi, ada yang ikut-ikutan pemerintah. Gimana caranya agar kita menjadi minoritas kreatif? Kita menciptakan kelompok baru, atau kita ciptakan satu paradigma di mana kita itu tidak memihak pada pihak yang lain. Misalkan begitu. Jadi apapun yang menjadi kebiasaan masyarakat, kita lepas dari situ, kita akan menjadi minoritas kreatif. Karena untuk menjadi minoritas kreatif kita harus menyimpang. Penyimpangan sosial itu tidak selalu buruk. Penyimpangan sosial itu banyak yang bagus. Jadi menyimpanglah secara sosial, menyimpanglah secara pemikiran, menyimpang dari cara yang salah. Masyarakat kita adalah bangsa, masyarakat kita adalah masyarakat yang salah. Buktinya apa? Buktinya kita belum maju.
Kalau sudah maju, kita tidak salah. Kan indikasinya sebenarnya sederhana. Jadi, menyimpanglah dari keumuman yang dipikirkan oleh masyarakat. Sederhananya seperti itu. Nanti, bagaimana cara, apakah kalau misalkan kita sudah menyimpang, kita akan menjadi minoritas kreatif? Kalau kita sudah menyimpang, kita punya potensi besar untuk menjadi seperti itu. Tapi ada langkah berikutnya. Saya pernah sampaikan juga James William Sidis. Orang yang sangat menyimpang dalam berpikir karena dia terlalu jenius. IQ-nya 300, 2 kali lipat Einstein. Dialah yang dicatat dalam sejarah sebagai orang dengan IQ paling tinggi. Tapi dia meninggal sebagai gelandangan. Karena apa? Karena dia menyimpang. Jadi, yang pertama, kalau mau jadi minoritas kreatif, kita harus menyimpang. Tapi kalau sudah menyimpang, potensinya 2. Kita akan jadi sukses atau kita jadi gelandangan. Nah, gimana caranya untuk menjadi minoritas kreatif? Jadilah orang yang kuat. Kuat, jadi orang kuat. Jadi kalau misalkan mau melawan masyarakat, melawan masyarakat, pikiran masyarakat, kita harus jadi orang yang kuat. Apakah kita menjadi orang yang terlalu kaya sampai bisa berpengaruh? Apakah kita menjadi orang yang terlalu berkuasa? Apakah kita misalkan memiliki akses terhadap senjata atau apa? Apapun itu, jadilah orang yang kuat. Karena pikiran yang benar saja itu tidak cukup. Kalau misalkan dikaitkan, misalkan Nabi Muhammad itu SAW itu tidak pernah disamai oleh tokoh spiritual manapun di dunia karena beliau paling kuat.